Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana ukirim maratan saniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Tayyib, qabla tubda hayya nabda dirasatana bi qiraatil basmalah. Mari kita mulai dengan ucapan basmalah. Alhamdulillah. Tes tes. Oh, ini ada mikrofonnya sebentar. Masih nyala. Tayyib. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas terkait i'rab, berikut juga dengan tanda-tandanya, baik berupa rafa, nasab, jar maupun jazm. Kemudian kita juga sudah belajar dari segi perubahan dari segi huruf dan juga harokatnya. Saya harap untuk i'rab dan tanda-tandanya teman-teman bisa menghafal, ya. Hafalannya bisa melalui PDF yang Ana share kemarin. Di sini disebutkan misalnya rafa, isim mufrad rafa dengan tanda dhammah, ya. Nasab dengan tanda fathah, jar dengan tanda kasrah. Kemudian isim tasniyah rafa dengan tanda alif, nasab dan jarnya dengan tanda ya. Lebih-lebih dihafalkan dengan contohnya sekaligus. Misalnya isim mufrad rafa dengan tanda Assalamualaikum. dhammah. Afwan Ustaz. Waalaikumsalam. Tayyib, labas, tafadhal. Lebih-lebih berikut juga dengan contohnya seperti misalnya isim mufrad rafa dengan tanda dhammah. Contoh ja'a al-muallimu. Jadi al-muallimu ini sebagai tanda i'rab rafa yang terletak pada huruf dhammahnya itu. Kemudian nasabnya dengan tanda fathah, ra'aitu al-muallima. Nasabnya jarnya dengan tanda kasrah, marartu bil muallimi. Kemudian misalnya isim tasniyah rafa dengan tanda alif. Contoh ja'a muallimani. Nasab dengan tanda ya. Contoh ra'aitu al-muallimaini. Jarnya dengan tanda ya, marartu bil muallimaini. Jadi teman-teman saya harap bisa dihafal itu tanda-tanda i'rab, lebih-lebih ditambah dengan contohnya, ya. Kenapa ini? What happened? Tapi kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang babul af'al. Ini kita masuk ke fi'il-fi'il. Kemarin kan kita sempat membahas tentang ciri-ciri isim, ya. Sekarang kita masuk ke macam-macam fi'il. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa madana bi asrarihi wa 'ada 'alaina barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-af'alu salasatun. Fi'il itu ada 3 jenis. Madin wa mudhari'un wa amr. Ada fi'il madi, ada fi'il mudhari', ada fi'il amar. Kalau fi'il madi dari segi bahasa itu apa, teman-teman? Fi'il madhi itu kata kerja yang menunjukkan makna atau waktu lampau, ya. Seperti misalnya qara'a telah membaca, nasoro telah menolong, fataha telah membuka. Jadi menunjukkan arti lampau atau sudah dikerjakan. Kalau fi'il mudhari itu menunjukkan makna sedang atau akan dikerjakan. Misalnya yaqra'u sedang membaca, sa'aqra'u saya akan membaca.
Kemudian misalnya sayaktubu au yaktubu akan menulis, yakhruju akan keluar, yadhabu akan pergi. Kemudian fi'il amar, kalau fi'il amar ini menunjukkan arti perintah. Contoh, idhab pergilah, ukhruj keluarlah, undur lihatlah. Ya. Fal madi maftuhul akhir abada, fi'il madi itu akhirnya itu berharokat fathah, teman-teman. Jadi ini di antara ciri-ciri dari fi'il madi itu harokat akhirnya itu fathah. Misalnya nasoro itu harokat akhirnya fathah. Kutila itu harokat akhirnya fathah. Istaghfaro harokat akhirnya fathah. Akroma, nah itu harokat akhirnya fathah. Wal amru majzuzun abada, sedangkan fi'il amar itu jazm atau harokat akhirnya itu sukun. Misalnya uktub, unsur, ikra, iftah. Nah itu nanti dia berupa fi'il amar. Wal mudhari'u ma kana fihi aw fi awali ihda zawaid al arba' allati yajma'uha qauluka anaitu. Kalau fi'il mudhari itu ciri-cirinya diawali oleh alif nun ya ta. Ya. Diawali oleh alif nun ya ta. Misalnya angsuru, akra'u, yansuru, yaftahu. Jadi kemarin sempat kita bahas yang fi'il itu ya. Misalnya kemarin itu yaghzu, itu kalimat apa? Fi'il mudhari. Tandanya apa? Ada huruf ya di awalnya. Ada huruf mudharaah istilahnya. Wa huwa marfu'un abadan hatta yadkhula alaihi nasibun awil jazim. Dan fi'il mudhari itu selamanya i'rabnya rafa ya teman-teman. Selamanya i'rabnya rafa sampai didahului oleh amil nawasib. Sampai didahului oleh amil nasib. Amil nawasib itu an, lan, idan, kai. Nanti akan kita bahas lebih lanjut terkait amil nawasib itu apa saja. Fanawasibu asroh. Amil nawasib ini ada 10. Apa saja? An, lan, idan, kai, lam, mukai, lam, juhud, hatta, jawab. Wal jawabu bil fa wal wawu wa au. Kemudian amil jawazim apa saja atau kalimat yang membuat fi'ilnya itu jazm apa saja? Lam, lamma, alam, walamul amri wa du'a, wala finnahi wa du'a, wa in wa ma wa man wa mahma wa idma wa ayun wa mata wa ayyana aina anna haitsu ma wa kaifa wa idza fi syirah khasa. Jadi huruf-huruf ini dia itu bertugas menjazmkan fi'il mudhari. Ya. Menjazmkan fi'il mudhari artinya ketika kemasukan lam misalnya menjadi sukun. Oke. Dari teks tersebut saya coba menyederhanakan dalam bentuk tulisan langsung. Mana ya? Oke, saya tulis di bagian bawah aja, wis. Oke. Bisa dilihat teman-teman? Bisa dilihat? Halo? Bisa, Enggak. Ustaz. Iya. Oke. Jadi fi'il itu kan ada 3 ya. Fi'il itu kata kerja ya. Fi'il itu kata kerja. Kalau kita tahu terjemahnya, kita akan bisa menentukan misalnya memukul. Oh, berarti itu kata kerja. Misalnya melihat. Oh, itu berarti kata kerja. Misalnya lagi pergilah. Oh, berarti itu fi'il amar. Misalnya lagi keluarlah. Oh, itu berarti fi'il amar. Lah, kita tahu terjemahnya, maka kita bisa menentukan dia itu fi'il madhi atau fi'il mudhari atau fi'il amar. Nah, pertanyaannya bagaimana jika kita tidak tahu terjemahnya, maka kita harus mengetahui ciri-cirinya.
Ya, kita harus mengetahui itu ciri-cirinya. Sama kayak kemarin ketika kita bahas isim, kita tahu kalau kita tahu terjemahnya aman. Misalnya kalimat isim kan kalimat yang menunjukkan arti nama, hewan, tumbuhan, benda dan lain sebagainya. Kalau kita tahu terjemahnya, kita bisa menentukan dia kalimat isim atau tidak. Tapi kalau tidak tahu terjemahnya, maka kita harus mengetahui ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya ini khusus untuk fiil saya akan terangkan satu persatu. Mohon disimak ya. Ini kameranya kok nggak bisa ya. Violet. Oke, tayyip. Oke, jadi fiil yang pertama apa teman-teman? Fiil madi. Fiil madi itu kalimat apa? Kata kerja yang Lampau, kata kerja lampau. oke, kalau kita tidak mengetahui terjemahnya, maka kita harus mengetahui ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pertama, adalah didahului oleh kot atau lakot. Nah, kot atau lakot ya. Kemudian yang kedua, akhirnya itu fathah. Misalnya di sini ya, contoh kot atau lakot. Lakot ja'a. Nah, ini pasti berupa fiil. Tahu. Kode qomatis sholah. Nah, ini pasti fiil, walaupun kita tidak tahu terjemahnya. Ya. Oke. Kemudian yang kedua, maftuhun fi akhirih. Akhirnya itu berharokat fathah. Sebagaimana di kitab itu misalnya kataba. Kemudian misalnya istaghfara. Nah, harokat akhirnya itu fathah. Kemudian ada tak taknis. Tak taknis. Tak yang berharokat sukun ini namanya tak taknis. Contoh misalnya dahabat Fatimatu. Nah, dahabat ini merupakan fiil madi. Tandanya apa? Ada tak taknisnya. Oke. Yang terakhir ada domir rafa mutaharrik. Atau mudahnya kita pahami, itu ada huruf yang di akhirnya itu ada tu, atau ta, atau ti, atau na. Misalnya, dhahabtu. Dhahabtu. Nah, ini di akhirnya ada tu. Misalnya, nasorna. Nah, ini ada nanya akhirnya. Misalnya lagi, korokti. Nah, ini ada tak yang berharokat gitu loh teman-teman mudahnya. Atau kalau secara definisinya kalau domir rafa mutaharik itu domir yang bermaharofa, yang mana berharokat ya teman-teman. Nah, kalau mudahnya dipahami ya diakhiri oleh huruf tak yang berupa dhammah, fathah atau kasrah atau nun yang berharokat fathah. Gitu. Nah, ini terkait ciri-ciri fi'il madi. Namun teman-teman, khusus qad ini dia itu bisa masuk ke fi'il madi sama fi'il mudhari. Bisa qad qara'a, juga bisa qad yaqra'u. Akan tetapi ada perbedaan penerjemahnya di sini. Kalau qad qara'a itu terjemahnya sungguh dia telah membaca. Sungguh, saya kasih warna ya.
Sungguh dia telah membaca. Tapi kalau qad yaqra'u terkadang dia membaca. Taib ini ciri-ciri fi'il madi yang mana ketika teman-teman nggak tahu terjemahnya, teman-teman harus mengetahui ciri-cirinya. Taib. Dari fi'il madi, teman-teman ada yang tanyakan, tafadhol? Afwan Ustadz, izin bertanya. Ya, Tadi kan Ustadz sudah artikan yang kode yaqra'u artinya terkadang dia membaca. Kan tadi ya. Ustadz sudah jelaskan kalau fi'il mudhari itu kan sedang. Bisakah artinya kode yaqra'u dia sedang membaca? Bisa, Bisa. bisa. Tapi ada terkadangnya. Terkadang dia sedang membaca. Tapi kalau diterjemah, itu nanti kita harus melihat bahasa Indonesianya. Kira-kira enak didengar atau tidak. Kalau terkait penerjemahannya, kita harus mengikuti aturan bahasa Indonesia. Jadi penerjemahannya itu bisa fleksibel. Kalau dalam ilmu terjemah itu ada terjemah tafsiriyah, ada terjemah lafdiyah. Kalau terjemah yang enak itu terjemah yang mudah difahami dan sesuai tata bahasa Indonesia. Namun kira-kira ketika ditambah sedang itu kira-kira enak didengar enggak? Misalnya terkadang dia sedang membaca. Kira-kira enak enggak didengar? Kadang dia sedang. Iya, kurang gimana gitu ya. Kalau penerjemah itu bebas saja. Terkadang dia membaca, tapi kalau dari segi makna, yakro itu di dalamnya ada zaman sekarang atau yang akan datang. Gitu. Syukron Misalnya, Ustadz. qad nara taqalluba wajhika fis sama. Terkadang engkau melihat terkadang engkau mengarahkan, terkadang kami melihat engkau mengarahkan wajahmu ke langit. Gitu, Ukhti Sari. Naam Ustadz. Baik. Al-akhar yang lain? Ada Ustaz. Nah, tafadhal. Jadi kalau misalnya kita mau kayak pertanyaan yang Ustadz kemarin kasih PR kami itu, misalnya kan qoro'a itu disebut bentuk kalimatnya fiil. Tandanya Ya, apa kami? Jawabannya apa Ustaz tandanya kalau misalnya tanya tandanya? maftuhul akhir. Akhirnya berupa harokat fathah. Maftuhul Nih, akhir. sebagaimana dalam kitabnya itu disebutkan Apa nih, ini? falmadi maftuhul akhir abada. Oke. Mafhum? Fahim tuh. Ayo. Tergantung nanti kalimatnya ada ciri-ciri kodnya apa enggak, ada dhamir rafa mutahariknya atau enggak. Ustaz. Tayyib. Tayyib al-akhar yang lain? Kalau enggak ada, saya lanjutkan ke fi'il mudhari'. Tayyib. Kalau enggak ada, saya lanjutkan ke fi'il mudhari' ya, teman-teman. Yang kedua itu fi'il mudhari'. Itu fi'il mudhari'. Yang pertama, didahului oleh huruf mudhari'ah. Salah satu huruf mudhari'ah ya, teman-teman. Didahului oleh salah satu huruf mudhari'ah.
Huruf mudhari itu apa? Alif, nun, ya, atau ta. Misalnya, aktubu. Atau nakra'u. Atau yasta'milu. Atau nusabbihu. Jadi kalimat ini didahului oleh alif, nun, ya, atau nun sudah ya. Tak belum. Berarti ini tak aja ya. Tusabbihu. Nah, didahului oleh tak. Ini yang pertama ketika kita mungkin mengetahui ciri-ciri dari fi'il mudhari. Selain dari kata kerja yang menunjukkan arti sekarang atau akan datang. Yang kedua, terdapat huruf sin atau saufa. Misalnya, saat habu. Saya akan pergi. Atau sanakra'u. Sanadrusu misalnya. Kita akan belajar. Atau saufa. Saufa ta'lamu. Kelak kamu akan mengetahuinya. Atau saufa nadhabu ila Makkah. Kelak kita akan pergi ke Mekah. Jadi yang kedua didahului oleh sin atau saufa. Pasti ini berupa kalimat fi'il mudhari setelahnya. Ya. Kemudian yang ketiga didahului amil nawasib. Amil nawasib itu apa saja teman-teman? Apa saja? Coba dilihat. An, walan, idan, An, wakai. lan, idan, kai, dan lain-lain. Nah, ini perlu dihafal teman-teman ya. Di setiap kalimat kalau didahului oleh salah satu huruf an, lan, idan, kai, dan sebagainya itu pasti berupa fi'il mudhari. Misalnya, uridu an adhaba. Nah, didahului oleh an, maka dia kalimat fi'il, pasti kalimat fi'il. Soalnya setelah an itu nggak mungkin isim, pasti fi'il. Misalnya lagi, lan. Lan itu artinya tidak akan. Lan adhaba ejban. Lan azura ila ghobah misalnya hutan. Nah, pasti setelah lan itu berupa kalimat fi'il mudhari. Nah, tugasnya amil nawasib ini salah satunya apa? Membuat harokat fathah akhirnya. Misalnya aqra'u kemasukan an menjadi an aqra'a. Harokatnya menjadi fathah akhirnya. Itu diantara tugas dari amil nawasib ketika berupa fi'il madhi yang sahih akhir, fi'il mudhari ya afan, yang sahih akhir itu nanti harokatnya fathah. Misalnya kai nata'allama, kai naktuba, lan adhaba, an aqra'a, an aftaha. Jadi harokat akhirnya itu fathah teman-teman. Disebabkan didahului oleh salah satu amil nawasib. Itu yang ketiga. Yang keempat, didahului oleh amil jawazim. Didahului amil jawazim. Amil jawazim apa saja teman-teman? Lam, lam. Misalnya, lam.
lama. Terus alam, in, alam, alam, dan lain seterusnya. Itu nanti dia itu pasti berupa fiil mudhari. Dan tugasnya dari amil jawazim ini adalah menjazmkan ya teman-teman. Karena berupa fiil mudhari yang sudah akhir, dia pasti harokatnya sukun. Misalnya lam yalid. Lam yalid. Nah, ini harokatnya sukun. Atau misalnya alam nasroh. Alam nasroh. Nah, harokatnya sukun. Nah, ini dahului oleh amil jawazim. Taib, itu tadi terkait ciri-ciri dari fi'il mudhari. Teman-teman ditanyakan, tafadhol. Tafadhol bisual. Atau masih mencatat? Saya hidupkan dulu, screenshotkan dulu. Tafadhol bisual. Saya share di grup ya. Ustaz. Afwan Ustaz, ingin bertanya dulu sedikit. Taib, tafadhol. Berarti kalau ambil benar-benar ambil jawazim sama ambil nawasib ini tidak boleh untuk tidak masuk ciri-ciri fi'il madi, khusus fi'il mudhari saja, benar-benar. Taib. Jadi untuk fi'il mudhari. Ya. Kalau tidak didahului oleh amil nawasib atau amil jawazim, maka dia irobnya rofa, teman-teman. Misalnya gini ya, saya kasih contoh lagi. Tapi ini terkait i'rab ya, bukan tanda. Jadi kalau ada kalimat fi'il, misalnya katakanlah yasma'u. Nah, yasma'u ini kan fi'il mudhari ya. Dia itu wajib, i'rabnya wajib rofa. Ya. Selama tidak didahului oleh amil nawasib atau amil jawazim. Kalau didahului amil nawasib atau amil jawazim ya nanti harokatnya berubah. Misalnya ay yasma'a. Kalau lam berarti lam yasma'. Oke, ini sedikit tambahan saja ya. Jadi kalau ada fi'il mudhari tidak didahului oleh amil nawasib atau amil jawazim, maka i'rabnya rofa. Tapi kalau didahului amil nawasib, nanti i'rabnya nasab. Kalau amil jawazim, i'rabnya jazm. Dan itu untuk menunjukkan kalau dia itu berupa fi'il mudhari. Tayyib? Tayyib.
Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke fi'il amar. Kalau fi'il amar ini teman-teman, yang pertama itu kita harus tahu terjemahnya ya. Kalau kita nggak tahu terjemahnya, kita hanya mengandalkan dengan satu ciri-ciri saja. Ciri-cirinya apa teman-teman? Ciri-ciri fi'il amar itu. Jazm. Jazm, tayyib. Harokatnya itu sukun atau majzum ya. Misalnya uktub. Nah, ini harokatnya sukun. Jadi kalau ada fi'il mudhari, ada fi'il ya, fi'il amar, dia atau fi'il ya, kalimat fi'il, dia itu harokatnya sukun akhirnya tapi tidak ada amil jawazim. Kalau ini misalnya kan lam yaktub kan sukun karena ada amil jawazim. Lam yaktub. Ini kan karena ada amil jawazim. Tapi kalau ada fi'il tidak didahului oleh amil jawazim, tapi dia sukun, nah itu berarti fi'il amar. Misalnya, ya tolibu. Ya Ahmadu misalnya. Ahmadu. Udrus. Nah, udrus. Pelajarilah. Nah, tidak didahului oleh amil nawasib akan tetapi tidak didahului oleh amil jawazim akan tetapi harakatnya sukun. Nah, itu berarti dia itu berupa fi'il amar. Baik. Gitu saja teman-teman terkait tanda dari fi'il madhi, mudhari dan juga amar. Sebagaimana dalam kitab tertulis singkat sekali, kalau fal madhi maftuhul akhir abadan, kalau fi'il madhi itu akhirannya maftuh, fathah. Tapi kalau amar majzum abadan, sukun semuanya. Kalau fi'il mudhari itu nanti diawali oleh salah satu huruf mudhari'ah yaitu ana itu. Kemudian untuk fi'il mudhari itu rafa selamanya sampai dimasuki oleh amil jawazim atau amil nawasib. Dan ketika dia tidak didahului oleh apa-apa berarti fi'ilnya fi'il mudhari dan itu nanti i'rabnya rafa. Nah, tayyib. Nah, ini untuk amil nawasib dan amil jawazim ini teman-teman perlu menghafal ya. Karena hanya ini saja dan tidak ada yang lain terkait amil nawasib ya itu saja teman-teman harus menghafal. Soalnya nanti siapa tahu ketemu di kitab atau di praktek membaca kitab bisa mengetahui kalau dia itu amil jawazim, amil nawasib atau huruf jar. Gitu teman-teman. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Silakan ditanyakan barangkali ada yang perlu tanyakan terkait fi'il madhi, fi'il mudhari dan amal. Mau cari rotan. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke bab inti teman-teman.
yaitu mulai ke marfu'atil asma. Isim-isim yang wajib dibaca rofa. Jadi isim ini dia nggak mungkin nasab, nggak mungkin jazm, apalagi jer. Dan isim ini atau kalimat ini dia itu pasti beri'rab rofa. Apa saja itu? Ada fa'il, naibul fa'il, al-mubtada wal khabar, isimnya kana, khabarnya inna, dan tawabi yang meliputi naat, ataf, taukid, badal. Saya akan terangkan satu persatu. Ini kameranya kok tidak bisa. What happened? Oke, bisa, tapi terang sekali. Jadi yang pertama kita masuk ke fa'il, teman-teman. Fa'il itu apa? Fa'il adalah al-ismu al-marfu al-madhkuru qablahu fi'lahu. Jadi fa'il itu adalah kalimat isim yang wajib dibaca rofa yang biasanya terletak setelah fi'il. Jadi kalau ada fi'il pasti ada fa'il. Fa'il dalam bahasa Indonesia itu disebut subjek. Teman-teman tahu subjek? Subjek itu apa? Halo, subjek itu apa? Pelaku, Ustaz. Pelaku. Ta'am, sahih. Pelaku. Nah, dalam bahasa Arab, fa'il itu disebut subjek. Subjek itu disebut fa'il. Nah, fa'il ini i'rabnya wajib rofa, teman-teman. I'rabnya wajib rofa. Nggak mungkin nasab, nggak mungkin jar, apalagi jazm. Dia itu wajib rofa. Misalnya, qara'a al-muslimu al-Qur'ana yaumal jum'ati. Muslim itu telah membaca Al-Quran di hari Jumat. Ya. Subjek atau fa'il ini kalau dalam literatur ilmu nahwu itu biasanya dikategorikan pada istilah tarkib atau susunan. Biasanya kalau dalam baca kitab khususnya di Jawa Timur itu atau Pulau Jawa itu menyebutannya jabatan. Kalau dalam pertanyaan itu jabatan. Jabatannya jadi apa? Kalau dalam bahasa Indonesia itu kita bisa mengetahui misalnya Zaid membaca Al-Quran. Zaid itu namanya subjek, membaca itu predikat, Al-Quran itu objek. Begitu juga dengan susunan bahasa Arab. Dia itu ada jabatan pada kalimat tersebut. Dia itu jadi fa'il kah, jadi maf'ul bih kah. Lah itu juga nanti mempengaruhi terkait i'rabnya. Ya. Terkait fa'il ini, dia itu i'rabnya wajib rofa. Nggak mungkin nasab. Nah, fa'il ini biasanya terletak setelah fi'il mudhari. Biasanya kalau ditanya al-muslimu, kalimat apa teman-teman? Isim. 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 Tandanya apa? Alif lam. Alif lam. I'rabnya apa? Rofa. Rofa. Tandanya apa? Dhammah. Dhammah. Kenapa kok dhammah? Karena dia fa'il. Karena berupa isim mufrad. Oh, isim. Karena dia isim mufrad. Kemudian jabatannya jadi apa? Lah ini baru dia jawabannya jabatan. Bukti cahaya baru datang. Saya Ustadz yang baru datang. Enggak, Ustadz. Dari tadi. Aywa. Dari tadi, Ustadz. Oh, dari tadi. Alhamdulillah. Berarti tahu ya ciri-ciri fi'il madi, fi'il mudhari. Enggak, Ustadz.
Nah, itu nanti dicatat ya yang Ana share di grup. Baik, Ustadz. Jadi, nah, ini yang disebut dengan fa'il. Jadi fa'il itu biasanya terletak setelah fi'il atau kata kerja. Misalnya, Cahaya pergi ke sekolah. Misalnya ya, saya tulis bahasa Arab ya. Bahasa Arabnya cahaya itu apa? Nur. Nur. Misalnya, cahaya telah pergi ke pasar. Dahabat. Oh, saya kasih warna biru aja. Kurang besar. Dahabat. An-Nur. Tapi biasanya kalau namanya cahaya ya cahaya, bukan bahasa Arab kan ya. Dahabat cahaya. Cahaya ila madrasah. Cahaya ilal madrasah misalnya. Nah, cahaya ini menjadi fa'il. Pak, harokatnya gimana? Nah, ini kalau dia bukan Arab, berarti tetap harokatnya. Cahaya ya cahaya. Tidak bisa cahayu. Tidak bisa cahayi. Tidak bisa cahai. Tidak bisa cahaya ya cahaya. Karena bukan dari bahasa Arab. Nah, fa'il ini dia biasanya terletak setelah fi'il. Jadi fi'il habis itu fa'il. Nah, fa'il ini dalam bahasa Indonesia disebut subjek atau pelaku. Kalau fi'il itu predikat. Kenapa di sini kok dahabat bukan dahaba? Karena dia mu'annas. Karena fa'ilnya mu'annas gitu jawabannya. Karena fa'ilnya mu'annas. Tayyib. Tapi bisa dipahami teman-teman terkait fa'il? Bisa, Ustaz. Tayyib. Sebelum saya lanjutkan, coba saya akan nulis contoh dan saya akan tanya. Ini apa sih? Rumah. Tayyib. Siapa yang mau saya tanya? Ya, Ukhti Fatimah. Nah, Ustaz. Tayyib, coba dibaca. Apa ini? Yaqra'ul muallimul Qur'ana. Tayyib, sahih. Yaqra'u ini kalimat apa? Fi'il. Fi'ilnya fi'il apa? Mudhari'. Kenapa kok dia berupa fi'il mudhari'? Zawaid al-arba' huwa ya. Aywa, ada ya mudhara'ah. Ya Kenapa mudhara'ah. i'rabnya apa ini? Rafa'. Rafa, tandanya apa? Dhammah. Kenapa kok dhammah? Karena dia fi'il. Kenapa kok dhammah? Karena berupa fi'il mudhari' sahih Sahihil akhir. akhir. Kenapa kok rafa i'rabnya? Kenapa coba? Ladri. Ladri, ada yang tahu? Manilladzi ya'rif? Siapa yang tahu? Doma ya Ustaz.
Ya, kenapa kok dhammah? Kenapa kok i'rabnya rafa? Ada yang tahu kenapa kok dhammah? Kok bukan fathah, kok bukan sukun? Kenapa kok dhammah? Ada yang tahu? Tadi sempat Ustaz terangkan. Tidak ada amil. Sorry, sahih aku. Tidak. Kenapa kok i'rabnya rafa? Karena nggak ada awamil lain. Karena tidak didahului oleh amil nawasib atau amil jawazim. Seumpama di sini didahului oleh an, menjadi gimana harokatnya? An yaqra'a. Ayyaqra'a. Kalau didahului lam, Lam yaqra'. lam yaqra. Berhubung tidak didahului oleh apa-apa harokatnya atau i'rabnya jadi dom. Ustaz tadi, Rafa. Ya? Ustaz, tadi Cahaya bilang nggak ada amil doang, Ustaz. Oh iya dah. Oh ya benar berarti. Maaf, Ustadz tidak dengar tadi ucapannya Cahaya. Masya Allah, tabarakallah. Sahih. Ijabatuki sahiha ya Cahaya. Jawabanmu benar, wahai Cahaya. Sahih untuk Cahaya. Tayyib. Coba sekarang terkait al-muallimu. Saya tanya kepada Cahaya sih, coba Cahaya. Isim. Halo? Belum saya tanya. Al-muallimu kalimat apa? Isim. Isim, benar. Tandanya apa? Kenapa kok bisa isim? Alif lam. Ada alif lamnya. I'rabnya apa? Rafa, nasab, Rafa. jar atau jazm? Rafa, betul. Tandanya apa? Wow. Wawu, iya ke? Mana wawunya? Doma, Tak ada doma, wawu di doma. situ. Doma, nice. Wow. Tayyib. Kenapa kok dhammah? Coba. Kalau bisa jawab berarti Cahaya ini setingkat anak MTS kelas 2 ini, kelas 12 ini. Kenapa kok bisa dhammah? Karena berupa isim mufrad. Itu jawabannya. Karena berupa isim mufrad. Nah, kedudukan kalimatnya jadi apa dia? Jadi fa'il, benar. Kenapa kok dia jadi fa'il? Karena terletak setelah Fi'il. fi'il, sahih. 100 untuk Cahaya. Ini anaknya Tayyib. sambil sekitar Ustaz ya Allah. Ya. Tayyib. Ukhti Sari. Ukhti Sari. Nah, Ustaz. Tayyib. Saya buatkan contoh. Saya akan bertanya. Mana itu? Ada. Oke. Dua siswa itu belum menulis pelajaran. Coba dibaca itu. Lam yaktub at-taliba at-taliba nih. Ini ad-dars. Ad-darsan. Darsa. Tayyib. Kenapa kok yaktub itu sahih? Kenapa yaktub
sukun? Karena kemasukin amil Kenapa kok jawazim. yaktub itu i'rabnya jazim? Tayyib, karena kemasukan amil jawazim. Tayyib. At-talibani ini kalimat apa? Isim. Tandanya apa? Adanya alif lam. I'rabnya apa? Rofa. Itu Tandanya apa? alif. Alif. Kenapa Iya, kok alif? Karena dia isim tasnya. Karena dia isim tasniyah. Sahih. Jabatannya jadi apa? Subjek fa'il. Fa'il. Kenapa kok dia jadi fa'il? Karena dia setelah itu fi'il, kata kerja. Fi'il. Sahih. Karena at-talibani itu terletak setelah fi'il, kata kerja. Sahih. Tayyib. Saya lanjutkan dikit. Nah, fa'il itu ada dua ya teman-teman. Ada fa'il dohir, ada kalanya domir. Fa'il dohir itu yang tampak jelas seperti ja'a zaitun. Zaitun itu namanya fa'il dohir. Qala Muhammadun. Muhammad itu namanya fa'il dohir. Tapi kalau fa'il domir itu nanti ada pada isim domir. Isim domir itu huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Ada yang tahu? Tahu. Tayyib. Nah, Ukhti Fatimah. Darosat ini kalimat apa, Ukhti Fatimah? Darosat kalimat fi'il. Tandanya fi'ilnya fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Tandanya apa? Mawjud tak taknis. Mawjud tak taknis. Tayyib. Fa'ilnya mana? Tak taknisnya. Taknisnya atau domir yang tersimpan. Jadi darosat itu arti lengkapnya apa? Dia perempuan telah darosat belajar. Belajar. Dia perempuan telah belajar. Nah, itu yang disebut dengan fa'il berupa isim dohir. Jadi ini perlu dihafal ya teman-teman. Bagi yang belum hafal, dihafal huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu. Nah, dia itu tersimpan, tidak nampak. Seperti darosa. Darosa ini artinya dia laki-laki telah belajar. Darosa, mereka berdua laki-laki telah belajar. Darosu, mereka laki-laki telah belajar. Jadi di dalamnya itu terkandung subjek, tapi tidak tampak. Nah, itu nanti disebut fa'ilnya berupa fa'il domir. Kalau tampak berupa fa'il dohir. Satu misal di sini, qara'a al-Qur'ana. Dia laki-laki telah membaca Al-Quran. Di sini, dia itu menyimpan domir huwa. Dia laki-laki satu. Tapi tidak disebutkan. Nah, itu namanya disebut dengan fa'il isim dohir. Gitu teman-teman, terkait fa'il. Jadi fa'il hanya ada dua. Ada fa'il berupa dohir, ada kalanya fa'il berupa domir. Fa'il ini biasanya terletak setelah fi'il, dan fa'il itu i'rabnya pasti rofa. Nggak mungkin nasab, nggak mungkin jazm, apalagi jar. Dia pasti rofa. Tayyib. Ada yang tanyakan teman-teman? Tafadhol. Terkait fa'il. Tayyib. Mafi soal. Kalau nggak ada, nahtatim bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiikum jami'an. Barakallahu Ustaz. Jazakallahu khairan. Amin wa iyyakum.